bagaimana kita membangun kesadaran diri kita sendiri tentang bagaimana kita berubah. Nah, sebelum saya ke coaching, boleh saya tahu adakah teman-teman yang sudah sangat atau sudah familiar dengan istilah coaching? Boleh raise hand, boleh komen. Silakan, boleh resen atau boleh komen. Ini namanya cuman W, saya cuman gitu aja. Ini Kak W Misteri mungkin ya. bisa dilengkapi gitu ya namanya di sini cuma Oke. pakai inisial gitu. Terus Oke. dari Kak Oya udah Mbak. Udah ada Oke. beberapa nih yang familiar ya dengan istilah coaching. Itu Oke. Mas Arief. Kak Nyayu juga insya Allah udah Mbak Mela. Terus kalau dari Kak Septi udah sering dengar tapi prakteknya belum bisa Mbak. Nah, Oke, boleh. Baik, kalau gitu nanti teman-teman yang udah pernah mengenal coaching, memahami coaching, boleh bantu saya ya nanti ya kita di sini berkolaborasi untuk sharing pengalaman dan berbagi gitu. Karena kalau yang berbagi satu orang aja mah kurang gitu ya. Ya Pak Ketua, Mas Faris ya. Pengennya setengah dari ini minimal sharing gitu ya Iya, dengan semuanya harus pengalamannya. ikutan ya. Keren. Oke, nah jadi apa namanya saya apa namanya kenalkan sedikit tentang coaching. Jadi memang sejarahnya coaching itu dimulai di tahun 1971. Awalnya dari dunia olahraga. Makanya memang sebagian dari kita pasti familiar dengan kata coach itu adalah dari dunia olahraga. Nah, ini diawali tahun 71 ada Tim Gatway namanya. Beliau itu pelatih tenis. Nah, beliau ini mengamati. Jadi mengamati kenapa ya kadang ada orang-orang yang sudah hatam gitu ya secara teknikal untuk kompetensi-kompetensi dia lakukan servis, teknik-teknik di tenis gitu ya. Udah oke banget, tapi ketika turun ke turnamen atau pertandingan, dia bisa memberikan performa yang jauh berbeda dengan ketika waktu latihan gitu. Nah, dia penasaran apa yang terjadi sebenarnya. Nah, kemudian beliau melakukan sedikit riset, akhirnya beliau mengeluarkan yang disebut dengan inner game. Bahwa ternyata performance itu tidak hanya ditentukan oleh keahlian seseorang, kemampuan teknis seseorang, tetapi juga tergantung sama apa hal-hal yang dipahami oleh dirinya. Itu disebut dengan inner game. Kenapa inner? Karena adanya di benak, kadang nggak terkatakan, tidak terucapkan, tapi dia sangat mempengaruhi gitu. Nah, ini yang kemudian membuat beliau melihat penasaran, apa sih inner game-nya para pemain-pemain yang nggak optimal ketika di lapangan. Ternyata ketika diteliti, oh inner game-nya mereka adalah adanya ketakutan-ketakutan, adanya ketidakpercayaan diri, adanya belief yang tidak memberdayakan gitu. Jadi waktu latihan udah optimal banget. Tapi ketika mereka di lapangan, self-talk-nya mereka, self-talk itu di benak kita kan seringnya banyak yang ngomong-ngomong gitu ya. Nah, self-talk-nya itu isinya hal-hal yang nggak memberdayakan, hal-hal yang membuat mereka nervous, hal-hal yang membuat mereka kemudian langsung ciut dan bisa jadi lupa tuh segala keahlian yang udah mereka latih berjam-jam sebelum turnamen atau pertandingan. Nah, diawali dengan apa namanya riset inner game atau disebutnya sekarang inner game theory. Nah, kemudian tahun 79 John Whitmore sama Graham Alexander memperdalam lagi tentang inner game ini. Kemudian barulah mereka membuat satu model, mereka lakukan riset waktu itu pakai di perusahaan namanya McKinsey. Mereka kemudian memodel bagaimana sih supaya satu perusahaan. Nah, jadi ini juga jadi satu transisi dari tadinya apa inner game ini atau coaching ini diawali di dunia sport beralih ke dunia bisnis untuk mengenali kalau performance satu company itu nggak oke, itu apa sih yang menyebabkan hal itu. Nah, kemudian saat itu sekitar tahun 86 digulirkanlah satu framework namanya GROW. Jadi ini salah satu coaching model yang saya yakin teman-teman yang apa namanya mengenal coaching sangat familiar dan sangat mudah ya menjalankan hal ini. Nanti juga banyak sekali studi-studi referensi terkait dengan GROW model ini. Nah, jadi coaching itu adalah satu aktivitas atau kalau boleh dibilang adalah satu proses di mana kita unlock, ngebuka kunci
supaya orang bisa melihat begitu banyak potensi diri dan melihat banyak peluang atau possibilities gitu. Jadi karena tadi inner game kadang yang membuat orang terhambat untuk melakukan sesuatu, untuk mau membangun kebiasaan baru, itu adalah inner game yang ada di benaknya. Kayak tadi Mbak Oya bilang, udah resistance duluan Mbak, gitu. Mungkin isi self-talk-nya karyawan itu adalah, ini paling bentar lagi juga berubah lagi, ini sistem ngapain gue harus ikutin sekarang misalnya, atau susah banget sih sama yang dulu juga udah sukses company, ngapain harus berubah, mungkin gitu. Nah, self talk atau inner game itu yang kadang nggak terucapkan, karyawannya diam aja, tapi perubahan tidak terjadi, apa yang diharapkan tidak dilakukan misalnya gitu. Nah, inner game inilah yang kita perlu pahamin, termasuk kita sendiri, termasuk saya. Salah satu mentor saya di coach itu bilang semakin baik kita mengenali inner game, hambatan, dan mengenali self talk yang tidak memberdayakan dalam diri kita, akan semakin smooth dan kita dengan segala perubahan yang terjadi dalam kehidupan gitu. Nah, jadi kalau itu coachingnya. Coaching biasa dilakukan itu ada yang dengan grup, disebut tim coaching, grup coaching, ada juga yang one on one, ada coach, ada coachee. Nah, tapi malam ini kita akan explore tentang self coaching. Jadi yang melakukan coaching itu adalah diri kita sendiri, yang membantu diri kita untuk unlock potensi dan possibilities itu adalah diri kita sendiri. Jadi kita menjadi coach untuk diri kita sendiri. Kita berdaya bagi diri kita sendiri. Gitu kira-kira. Nah, terus self coaching itu apa? Sama dengan sebenarnya dengan pemahaman coaching secara definitif, yaitu proses kita sendiri mengguide diri kita untuk bisa memberikan atau menunjukkan potensi yang terbaik untuk pengembangan diri maupun untuk pertumbuhan kemampuan kita sendiri. Tentu tujuannya adalah untuk mencapai hal yang positif ya, atau hal yang lebih memberdayakan dalam hidup kita gitu. Nah, boleh saya tahu kalau tadi coaching, sekarang self coaching. Boleh share nggak ada teman-teman yang sudah pernah melakukan self coaching, melakukan coaching buat diri sendiri? Silakan teman-teman. Ada Boleh nggak di yang chat, boleh raise hand. boleh di chat, boleh di raise hand, boleh sharing. Yang pernah melakukan self Betul, self coaching. Boleh ngomong lagi ya? Oke, silakan. Boleh, silakan. Bahkan sharing self coachingnya itu gimana? Ini keren banget kalau ada yang sharing, yuk. Boleh, silakan. Ya, silakan. Self coaching yang tadi agak trouble, tiba-tiba mati sih coaching yang dimaksud yang disampaikan Mela tadi agak kelewat. Cuman menurut pemahaman saya ya self coaching di pengalaman saya di usia 30 ke 40 itu lebih ke bisa diistilahkan peperangan pikiran, peperangan batin, pergolakan pikiran, pergolakan batin, seperti itu sih ketika kita dari tahap 1 ke tahap 2 ke tahap 3, dari bujang ke menikah ke anak 1 ke anak 3 langsung, itu benar-benar terjadi pergulatan di situ, di internal baik pikiran maupun batin, yang berdampak di mana kita harus dipaksa, karena ada perubahan itu kita dipaksa menyesuaikan dan tetap survive. Dan di situ yaitu pergolakan batin itu sih yang terjadi, sehingga kita mencari bahan-bahan, mencari wawasan, mencari pencerahan, sehingga terjadi pertimbangan-pertimbangan untuk kita menentukan pilihan dan action yang akhirnya kita melakukan action itu untuk proses perubahan itu. Itu menurut saya. Ya, terima kasih banyak Mas Atik.
Jadi pergolakan tadi ya, 3 kali diulang pergolakan diri itu ya, pergolakan yang ada di benak gitu ya, untuk bisa beradaptasi dengan setiap tahapan peran yang tadi Mas Atik udah lewati. Thank you Mas Atik. Boleh ada lagi? Atau pernah nih saya lakukan self coaching buat diri saya? Boleh nggak nih Mbak? Boleh banget Pak Ketua, silakan, setengah jam waktunya. Halo. Ya, silakan Mas Faris. Iya, jadi sebetulnya saya mengenal coaching ini sekitar tahun 2006 ya. 2006 itu, tapi sebetulnya kalau secara proses barangkali sudah beberapa kali mengalami ya. Kalau namanya, kalau tadi penjelasan Mbak Mela, self coaching itu semacam self talk. Jadi bahasa kita orang Jawa nih batin ya, batin, ngobrol dengan diri sendiri. Itu masa-masa galau ya, gelisah akan lanjut atau udahan. Dulu pilihannya semudah itu ya, udahan apa lanjut gitu ya. Iya kan, galau, GALAU ya, gelisah akan lanjut atau udahannya disingkat galau. Masa-masa galau kita kan cuma ada 3 fase yang mungkin ngambil keputusan besar ya. Pemilihan jurusan, kemudian begitu lulus mau ngapain, mau nikah kapan. Saya dulu nikah semester 8. Saya buka bisnis di Semarang itu semester 2 ya. Semester 2. Kemudian kami pernah jatuh di hutang itu 6, sekian M. Alhamdulillah kemarin tersisa 1,4. Kemudian berita gembiranya lagi, kemarin waktu awal Agustus dapat surat dari BUMN yang dulu memberi bantuan ke kita, itu ada pemutihan hutang 1 miliar. Itu pengajuan kita sebelum pandemi, dijawabnya baru awal Agustus kemarin. Jadi sebelum pandemi karyawan kami itu 106, sekarang 40. Banyak keputusan-keputusan besar yang mungkin buat saya dan teman-teman barangkali mengambil jalur wirausaha atau entrepreneurship, kami terbiasa dengan pengambilan keputusan-keputusan yang berat, keputusan-keputusan besar, keputusan-keputusan penting yang mungkin menyangkut banyak orang, menyangkut resiko yang besar. Saya tertarik dengan tadi terkait dengan perubahan itu. Kadang kita ketemu setiap perubahan itu kan sebetulnya respon kita ini cuma 3 ya, mau fight, flight, or freeze. Mau dihadapi, mau larikan diri, atau mau stuck, terdiam aja gitu, mau nggak tahu harus ngapain gitu. Nah, kalau dengan self coaching ini kan kita mudah sekali untuk memutuskan, tidak ada cara lain untuk ya fight aja, hadapi aja, karena kita ini punya the law of Earth planet ya, planet kita itu bulat ya. Jadi mau lari kemana, toh kita akan ketemu masalah itu lagi kalau kita melarikan diri. Nah, jadi ya tidak ada pilihan lain selain hadapi. Dan karena kegiatan seorang pengusaha itu menciptakan alternatif, ya selalu batin untuk menciptakan alternatif baru. Karena one choice is no choice, one choice is slavery. Jadi kalau kita cuma punya satu pilihan itu diperbudak kita. Nah, kalau cuma punya 2 pilihan itu dilema. Nah, kalau mau merdeka ini perbanyak pilihan ya. Semakin banyak pilihan, semakin banyak alternatif, kita freedom. Mungkin begitu aja Mbak yang bisa saya share. Terima kasih. Thank you, terima kasih banyak Mas Faris. Jadi banyak hal ya tadi. Mas Faris sudah memberikan beberapa clue-nya gitu, bahwa self coaching itu memang ya membatin, ngobrol sama diri kita sendiri. Seberapa sering sih kita tuh mengenali diri kita sendiri, apa yang jadi belief kita, apa yang jadi ketakutan kita, apa yang justru jadi resources-nya kita atau poin kekuatan diri kita. Nah, banyak ngobrol dengan diri itu akan lebih banyak membuat kita juga mindful gitu ya, sadar utuh dengan diri kita. Nah,
itulah salah satu yang jadi poin kekuatan, salah satu manfaat kenapa self coaching ini satu teknik yang juga bisa dilakukan ketika kita menghadapi proses transisi atau adaptasi dalam perubahan gitu. Kayak tadi Mas Faris, tantangan bisnis ya Mas, ketika harus ada kewajiban yang diselesaikan secara bertahap, tapi dengan memberikan banyak pilihan, dengan mengeksplor banyak pilihan, ternyata jalan-jalan atau solusi itu bisa lebih terlihat jelas gitu. Nah, self coaching ini akan bisa dan sangat bisa dilakukan oleh siapapun. Kuncinya cuma satu, sadar gitu ya. Nah, tadi kan ada yang bilang udah sering dengar tapi prakteknya belum gitu ya. Nah, jadi kita akan sama-sama nanti praktek di sini. Self coaching itu sendiri kayak tadi saya bilang bisa banget dilakukan oleh siapapun, asalkan kita paham basic skills-nya. Yang pertama adalah sadar, ngobrol dengan diri sendiri, dan ada struktur komunikasi yang bisa membantu kita untuk produktif gitu, ngomong sama diri sendiri gitu. Jadi jangan sampai ngobrol di pojokan gitu tapi loh kok malah bulet gitu ya. Nah, ini ada strukturnya nih. Nah, jadi kalau tadi di depan itu ada grow ya. John di awal ketika dia melakukan riset tentang coaching, salah satu yang dikeluarkan oleh John Whitmore itu adalah model grow model. Nah, tapi kalau dalam self coaching ini saya ada satu tambahan, depannya adalah I, intention. Jadi intention ini sebenarnya seperti pintu pembuka gitu ya. Ini karena dari pengalaman pribadi ya. Tadi kan ada salah satu sharing yang pertama banget waktu bilang bahwa tantangan utama tuh dalam melakukan perubahan adalah gimana kita bisa komit gitu ya, melakukan apa yang memang jadi komitmen kita, karena kadang up and down gitu ya, kadang dilakukan kadang nggak, mungkin seperti itu. Nah, jadi intention ini atau niat apa yang ingin kita berikan pada diri kita dalam melihat satu perubahan atau situasi. Nah, ini mungkin saya sharing personal experience saya dengan self coaching yang saya lakukan buat diri saya sendiri. Jadi setiap ada satu kejadian yang nggak nyaman untuk saya, atau ini menimbulkan friksi dan lain sebagainya, yang saya perlu tarik pertama itu adalah intention. Apa sih pesan yang mau dikirimkan oleh pencipta kita, oleh Allah kepada saya dari situasi ini? Apa yang kira-kira Allah tuh pengen saya belajar apa dari situasi ini? Kemudian yang kedua, yang saya tanyakan sama diri saya adalah, terus maknanya apa? Kalau misalnya gini, kayak tadi salah satu nih dalam kehidupan personal, setelah 10 tahun kemudian punya baby lagi gitu ya, nggak ada kejadian yang terjadi ujuk-ujuk ya, semua pasti udah atas ketentuan dari Allah gitu. Nah, tapi pesan apa nih yang mau dikirimkan Allah pada saya dengan punya baby lagi gitu? Dan maknanya apa? Oh, saya perlu belajar lagi. Oh, saya berarti perlu mengelola lagi bagaimana pengasuhan di rumah, karena bisa jadi ini jadi jembatan saya untuk ngajarin anak-anak saya yang remaja yang umur 13 dan 12 tahun tentang bagaimana nanti mereka menjadi ibu dan ayah di kemudian hari di masa depan gitu ya, karena kan jaraknya cukup jauh gitu. Nah, itu makna yang saya ambil gitu. Ini kesempatan buat saya untuk, karena mereka calon ibu dan ayah sekarang lagi di masa akil baligh, dan kebetulan nih ada contoh langsung gitu ya. Ada bayi yang mereka jadi tahu, oh gimana dari bayi sampai sekarang umur 22 bulan itu tahapan perkembangannya kayak gimana. Kemudian kalau kemudian ada rasa nggak enak, nggak terima, marah dan lain sebagainya, yang saya tanyakan pada diri saya, apa yang akan terjadi 1-2 tahun lagi kalau saya masih dengan perasaan itu? Saya misalnya marah, atau saya punya dendam sama seseorang, atau saya galau yang tadi Mas Faris bilang ya, kadang-kala ada galau gitu ya ketika kita harus dihadapkan pada satu pilihan. Nah, kalau galau itu saya pelihara sampai 1-2 tahun ke depan, itu apa yang akan terjadi sama hidup saya? Gitu. Nah, biasanya dari pertanyaan-pertanyaan ini, kita lebih akan menemukan why. Jadi pertanyaan intention ini adalah
pertanyaan yang nanti akan membantu kita tuh menemukan why. Mengapa saya harus berubah? Apa yang membuat saya berubah? Mengapa berubah itu penting buat saya saat ini? Apa di kedepannya yang akan terjadi kalau saya nggak berubah? Nah, setelah I, kemudian ada goal. Saya yakin untuk goal ini teman-teman pasti sangat memahami bahwa goal ini kayak mercusuar yang akan nunjukin kita arah. Karena ini adalah tujuan yang mau kita capai. Kalau misalnya sekarang situasinya adalah bisnisnya lagi susah nih, terus goalnya kita paling nggak dalam 6 bulan ke depan itu apa? Nah, itu yang menjadi, saya analogikan jadi kayak mercusuar yang membantu kita tuh kasih arah. Dan goal ini juga isinya aspirasi. Apa yang kita harapkan akan kita capai, dan yang paling penting adalah mengapa hal itu penting untuk dicapai. Karena goal ini perlu dilakukan di awal. Kalau tadi I itu adalah membangun why atau pondasi mengapa berubah, kalau goal itu akan terkait sama energi. Pernah nggak teman-teman kayak tadi ya, aduh saya tahu saya perlu berubah, tapi ternyata berubah nggak gampang, up and down. Kadang komit, kadang enggak. Nah, kita di tengah jalan, ini kan manusiawi banget ya, nggak mungkin kita tuh kayak baterai gitu harus on terus. Ada kalanya juga kita memang perlu rilis dan istirahat. Nah, G ini memberikan energi. Jadi ketika nanti di pertengahan kita menemui tantangan, penting punya goal, selain sebagai mercusuar, dia adalah sebagai energi booster kita. Supaya ketika ada tantangan, balik lagi kita ingat goal kita dan why kita, kenapa kita berubah. Nah, kemudian step selanjutnya adalah kita memahami realitas yang ada saat ini. Apa sih yang terjadi saat ini? Perasaan marahkah? Perasaan galaukah? Apa yang membuat galau? Apa hambatan dalam diri itu yang membuat kita galau? Rasa lelah, nggak bisa bagi waktu, atau ini mengurangi kesempatan pengembangan diri kita, misalnya ya, kalau tadi ternyata keadaan pandemik ini membuat saya tuh lelah gitu, karena ternyata kalau situasi normal kerja itu jam 8 sampai jam 5, tapi ketika pandemik ini ternyata jam 8 bisa sampai jam 10 malam, jam 11 malam gitu ya. Itu banyak banget yang mengalami hal seperti itu ya, dan merasa kayak lelah gitu ya. Nah, itu yang nanti kita obrolin sama diri kita. Apa sih hambatan yang sangat mengganggu buat saya, internal atau eksternal? Realitas ini penting supaya kita bisa nanti memetakan. Nah, kalau ini tadi Mas Mas Faris udah ngomongin ya, bahwa ternyata setelah kita memahami tantangan kita apa, baik internal maupun eksternal, dan melihat apa sih problem yang utama yang harus kita selesaikan, prioritasnya di mana, baru kemudian opsi. Satu opsi aja nggak cukup, itu kadang bisa membuat deadlock, 2 membuat galau. Nah, di proses option ini adalah kita eksplorasi, kita bertanya sama diri kita, saya punya opsi apa aja dalam menghadapi masalah ini, apa aja kemungkinan yang akan saya hadapi, kemudian apa sih kekuatan diri saya yang bisa membantu saya melalui hal ini, atau ada nggak resources lain yang saya perlukan gitu ya. Misalnya kayak saya dalam kasus setelah 10 tahun nggak pernah pegang baby, terus sekarang pegang baby lagi, itu salah satu resources yang saya perlukan adalah saya perlu upgrade lagi nih knowledge saya tentang parenting gitu ya, terutama tentang perkembangan sensori, motorik gitu ya. Saya perlu ikut lagi, saya perlu belajar lagi, saya perlu mentoring dengan siapa gitu ya, untuk lebih mengoptimalkan supaya tadi diri saya tidak terjebak dalam lingkaran benang kusut gitu ya. Nah, setelah opsi-opsi itu kita identifikasi, baru kita ke will atau way forward. Terus next apa yang mau kita lakukan? Apa action yang kita mau ambil, dan kapan, serta kalau ada hal-hal yang diperlukan, support yang diperlukan, baik dari lingkungan terdekat, bisa inner circle, istri, suami, anak, teman kerja, sahabat, dan lain sebagainya, itu juga bisa diutilisasi. Nah, jadi secara tadi ada yang tahu dengan coaching tapi belum pernah prakteknya, maka step-step ini mudah-mudahan bisa membantu. Jadi step-step ini adalah hal-hal yang kita perlu dialogkan, kita perlu diskusikan sama diri kita. Dan akan lebih sangat kuat lagi ketika itu dituliskan. Karena ketika kita menuliskan sesuatu, sesungguhnya
otak kita ada memori yang juga ikut mengikat komitmen itu gitu. Jadi akan lebih baik kalau itu dituliskan gitu. Ada mentor saya bilang everything happen twice, in mind, in reality. Jadi apa-apa yang ada di benak tuliskan supaya itu bisa terinternalisasi dalam komitmen perilaku kita untuk selanjutnya. Gitu. Nah, sampai sini adakah yang mau bertanya atau mau sharing? Misalnya gini, Mbak, saya memang nggak pernah dengar coaching, tapi kalau yang kayak gini, ngebatin dengan struktur begini, hatam Mbak. Nah, misalnya gitu. Oh boleh, yuk kita share ya. Ya Mbak Hesti ya, setuju? Ya, setuju. Silakan. Iya, karena bisa jadi sebenarnya secara kita nggak sadar, wah saya udah hatam. Selama ini inilah yang saya lakukan gitu. Boleh banget teman-teman boleh share kakak-kakak. Silakan. Baik, silakan kakak-kakak, teman-teman di sini yang bersedia untuk share. Mungkin sudah pernah gitu ya, cuman istilah-istilahnya aja nggak pakai I grow mungkin ya, tapi ini sebenarnya sudah dipraktekin secara nggak sadar nih ya. Betul. Iya, boleh silahkan. Atau boleh juga kalau misalnya ada, Mbak nggak jelas di bagian yang mana, atau rasanya akan ada tantangan kalau menjalankan ini karena ABCD misalnya, boleh banget kita sharing di sini. Dan nanti ada beberapa yang udah pernah, termasuk Mbak Hesti juga ini professional coach juga. Jadi kita sharing di sini ya dari pengalaman untuk masing-masing tantangan itu tuh kira-kira gimana cara kita sama-sama belajar mengatasinya. Boleh silakan teman-teman. Mbak boleh sharing, Mbak? Boleh silakan. Ya. Gini Mbak, Assalamualaikum semuanya di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau coaching itu kita sering dengar Mbak di perusahaan, tapi coaching itu sendiri ya coaching atasan ke bawahan. Nah, seperti itu. Dan self coaching itu kalau di perusahaan kami kan perbankan ya, Mbak. Nah, itu mungkin nggak akan pernah terjadi gitu. Bagaimana kita mau melihat ke diri dan sebagainya, karena yang ada coaching itu ya tentang achieve, target. Semua itu dihitung dengan angka. Seperti itu. Jadi ya Mbak, mungkin Mbak Mela juga pernah di AXA ya. Nah, ya perusahaan perbankan dan jasa keuangan itu kan pasti akan berbicara angka kan, seperti itu coaching itu. Mungkin Mas Faris Fanani kenal saya siapa? Ini misteri banget nih ya. Ini ternyata gestar kita. Misteri. Inisial aja nih soalnya ya. Ya, makanya. Jadi kalau self coaching itu sendiri mungkin bagus juga Mbak, tadi saya juga dengerin terus, cuman memang kita nggak bisa mungkin itu bentuknya ke bener nggak sih saya di tempat ini, kenapa hampir setiap hari kita seperti jantungan. Ya, udah baulan on cam aja Mbak. Udah ditebak ya, udah ketebak ya. Iya, ini Mbak Wulan ini dari BSI ya. Iya. Oke. Saya jadi nasabahnya soalnya. Jadi ini jeritan suara ini ya, ketahuan. Di balik berkas-berkas. Iya deh. Di balik berkas-berkas ini ada jeritan hati Mbak W yang menangis gitu ya. Melo ya malam minggu. Betul, apalagi kita juga lagi ini ya Mbak, migrasi ya Mbak, komplainnya macam-macam. Iya. Kadang coaching itu sendiri, self coaching itu sendiri mungkin ya kita kalau kayak gini, kayak benar-benar nggak ada ya benar-benar tenang di rumah dan sebagainya, mungkin kita bisa lakukan. Tapi itu pun dalam kehidupan sehari-hari nggak akan jarang akan bisa terjadi gitu loh Mbak. Ini saya cuma sharing aja sih Mbak. Karena memang di dunia kami itu ya semua ditentukan dengan angka. Seperti itu. Okay. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Mbak W. Sebut saja Mawar apa Mbak Wulan? Pilih yang mana? Oke, thank you Mbak Wulan. Aja.
Ya, thank you Mbak Wulan. Apa namanya, untuk feedback-nya yang sangat jujur dan transparan banget ya.